Apa kabar, Chef? Good. Jadi ini kita lagi di Sayap Suci ya, salah satu outlet dari Holy Wings, dan ini udah partner ya kita sekarang ya. Amin. Jadi Holy Wings sudah ya take Sudah. over Mangkokku. Mangkokku, yes. Nah, kita pengen deep dive nih tentang bisnis dari Mangkokku karena ini banyak banget rumor di luar yang seliweran. Contohnya seperti Mangkokku ini cuci duit. Sebenarnya bukan Mangkokku, semua bisnis artis biasanya orang yang nggak terlalu mengerti itu mengaitkan semuanya sesuatu itu dengan cuci duit. Padahal misalnya mungkin ada artis yang berpartner sebagai face dari sebuah brand misalnya Yep. kue, tapi ada partner operasionalnya. Betul. Menurut gue tidak ada yang salah dengan Gak ada. artis yang jualan dan partner operasional. Promosinya kan. Promosinya. Ya, Tapi betul. kenapa orang nganggap itu yang awam? Yep. Ini Arnold nih cuci duit atau apa? Kalau misalnya mau cuci duit sama ini ya, look, again, kita ngomongin cuci duit, mungkin ya dia anggapin dengan partner sebelumnya ya kan. Gak bisa menghindarin. Kalau misalnya dibilang bisnis selebriti dan lain-lain, kebanyakan selebriti yang bikin bisnis juga mereka nggak bisa masak. Ya. Mereka cuma the face of it. Nah tapi kan background gue di kuliner, di restoran sebelum masuk TV, dan sekarang gue buka bisnis ya restoran. Sebelum ada Mangkokku pun juga gue masih ada restoran gitu. Coba mungkin boleh diceritain dikit nggak? Background lu tuh sebelum bahkan jadi juri MasterChef tuh memang chef di dapur kan? Memang masak? Enggak. Gue chef di dapur. Gue lahir di dunia, orang tua gue punya restoran. Ya. Dari nenek gue punya steakhouse, nyokap gue sama bokap gue punya restoran di Surabaya. Ya. Bangun, jatuh, tutup, bangkrut juga di Surabaya. Ya. Terus waktu kerja di Australia, waktu tinggal di Australia itu tahun 98, 99 orang tua gue ke Australia, bangkrut. Dibeliin tiket, jalan-jalan ke Australia terus gak mau pulang. Terus tahun 2000 ke Australia, dibawa. Dari ngeliat orang tua yang punya restoran, jadi pegawai restoran. Nah terus gue waktu itu ya gimana ya, namanya juga sekolah terus gak dapet duit jajan juga, kadang kita lapar sama ini. Terus habis itu kalau misalnya nyokap sempet masak makanan Indonesia, nasi goreng dan lain-lain, di kelas gue itu ada microwave. Ya. Buat orang-orang ini kan. Apalagi orang-orang bule gitu masih kecil-kecil, kita orang Aceh sendiri. Rasis bro. Nasi goreng dipanasin ada sambalnya, terasi kan bau. Makanan kita dibuang sama ini gitu. Nah terus one day gue bilang, wah males juga ya kita sekolah nggak ada duit jajan sama ini. Terus teman-teman pada kerja di McDonald, kerja di mana kafe-kafe kecil-kecil lah. Dapat gaji ya waktu itu berapa sih, $5, $4 sejam. Nah terus one day ya udah gue mau decide gue mau kerja. Gue cari-cari tempat kerjaan nggak ada. Terus ternyata kan kita sekolah naik bus nih. Turun bus, di depan itu kafe itu lagi cari kitchen hand. Nah gue kerja di situ. Jadi kitchen hand, bersih-bersih. Ya udah, terus waktu gue lulus SMA, gue belum dapat permanent resident Australia. Kalau dapat permanent resident Australia itu berarti bisa apply student loan. Nah untungnya gue nggak apply student loan karena gue belum dapat PR-nya. Kalau gue dapat student loan, gue masih ngutang lagi ke government. Nah, waktu gue selesai SMA itu, tuition gue kalau misalnya gue mau masuk ke sekolah masak atau universitas, gue harus bayar international student tuition. Gak ada duit. Terus ya udah gue kerja di kafe, kerja di dapur, masak, cuci-cuci. Gue juga pernah bersih-bersih rumah orang sama ini, toilet juga gue osek-osek juga cari duit. Ya udah, terus habis itu nyokap gue ada kerjaan di Indonesia, gue dibawa sebagai konsultan ya. Nyokap gue jadi konsultan, gue bantuin nyokap gue. Gimana waktu itu akhirnya lu mendalami dunia masak ini? Apakah lu emang passion, lu suka apa pure? Enggak, awalnya gak dari passion bro. Karena gue melihat orang tua gue bangkrut, gue kerja sama ini di dunia F&B, duitnya cuma gitu doang. Terus ya gue sempat kerja jadi telemarketing juga, cleaning yang tadi gue bilang. Tapi ya udah, ujung-ujungnya baliknya ya yang gue tahu di dunia F&B, di restoran, dapur atau di bar, namanya gue kerjain. Pertama kali masuk TV itu karena apa? Karena Juna. Jadi waktu gue di Jakarta, si chef Juna itu buka restoran di depan. Terus restoran kalau misalnya Jakarta buka restoran semua kan pasti rame sama ini. Gue nongkrong di situ, terus ya udah kenal sama si Juna, terus ya udah gue habis kerja, gue juga sering ke tempat dia, terus acara MasterChef masuk, si Juna jadi juri. Nggak lama, tahun kedua ya kalau nggak salah, si Juna BBM waktu itu message gue pakai BlackBerry, dia bilang, lu hari Jumat ngapain? Gue bilang nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Lu mau ini ada acara? Dia bilang ya, yuk ke studio aja ke MasterChef jadi bintang 6. Ya udah.
2012 akhir. Oke. Ya udah. Terus 2013 gue ditawarin jadi juri season 3. Udah. Dan ever since baru juri sampai sekarang udah berhenti kan? Iya, sampai season 11 kemarin, yes. Oke. Gitu. Nah itu berarti lu bikin Mangkokku waktu masih jadi juri? Masih jadi juri tahun 2019. Kenapa pertama kali lu decide untuk bikin outlet pertama? Lu gandeng partner siapa aja dan kenapa waktu itu? Oke, kenapa aja? Karena kenapa gue gandeng partner gue Mas Gibran, Mas Kaisang ya karena gue kenal mereka udah lama dan juga mereka bisnis F&B banyak. Ya. Pada zamannya. Dari Sang Pisang dan lainnya bisnis F&B-nya banyak. Ya. Terus ada satu lagi partner gue Randy, dia itu adalah ngekos di rumah nyokap gue di Sydney. Ya. Dia balik Jakarta, terus dia yang bagian operasional, CEO-nya waktu itu. Kenapa gue bikin Mangkokku? Karena rice bowl pada saat itu lagi booming, lagi the start of rice bowl. Kenapa? Gue bilang, kalau gue jadi chef, gue mau buka restoran bisa. Tetapi it's very segmented. Gue mau banyak orang nyicipin harga affordable, comfort food yang gue bikin. Ya. Nah makanya itu kita bikin Mangkokku itu. Oke, jadi itu pertama kali konsep 2018. 2018 terrealisasi 2019. Nah itu gimana? Performance outlet pertama tuh apakah langsung boom? Very good, very good. Very good dan lo pede langsung bikin? Kita BEP itu 2 bulan setengah kali. 2 bulan setengah? Di Tanjung Duren. Oke, omset di? Omset kurang lebih di 800 sampai 1,2 ya waktu itu konsisten. Oke. Bulan itu. Lu kalau bisa BEP 2,5 bulan, berarti lu langsung ekspansi outlet selanjutnya berarti? Enggak. Atau lu keep di situ dulu? Keep di situ. Dan kita tidak buka platform ojol waktu itu. Oke, masih offline. Yes, masih offline. Nah itu kapan lu scaling outlet selanjutnya itu kapan? Dari 2,5 bulan itu? Akhir 2019. Kita scale out ke Kota Casablanca. Terus kita baru begitu kita buka platform online ojol, kita baru bikin cloud kitchen dan juga ruko-ruko untuk orang delivery pick up. Itu masih self funded berarti ya? Self funded. Masih ini kayak ya bisnis restoran F&B biasa lah ya? Seperti dari biasanya sendiri dan lain-lain, yes. Oke. Kenapa lu decide akhirnya untuk ngambil dari venture capital? Karena waktu itu memang lagi banyak startup makanan, daily box dan lain-lain yang funding juga ya? Betul. Apakah lu riding the wave of food startup ini atau karena memang lu ada target untuk memang ekspansi dengan uangnya waktu itu? 50-50, yes. Riding the wave juga dan juga ekspansi di mana kita waktu itu again ada brand-brand lain. Food startup itu banyak. Ya. Tapi gua rasa kita tuh masuk di akhir-akhirnya food startup. Karena leadernya kalau misalnya kita bisa bilang ya unicornnya si Kopi Kenangan. Ya. Kita juga same investor. Karena apa? Karena waktu itu rice bowl di mana-mana menjamur dan mau nggak mau kita harus ada brand presence. Ya. Dengan waktu dan juga skala yang cepat. Ya. Nah kalau self funded pasti lama, ya kan? Maka itu kita ambil kita decided dan juga ada investor juga yang masuk untuk seed. Oke, jadi lu masuk di seed dan waktu itu series A waktu di berapa outlet? Series A di 50 outlet. Enggak, Series A. mulainya. Seednya itu ada di 10. Oke, berarti lu raising series A ketika masih 10 dong? Yes. Baru series A baru berkembang? Enggak, seed 2 juta di 10 outlet. Di 10 outlet. Terus habis itu udah ke 30-40 ya, itu kita dapat series A. Oke. Ya. Itu pas lu raising series A kira-kira omsetnya berapa waktu itu? Omset sebulan. Peak 16-17 M. Dengan margin F&B 30% atau lebih di bawah waktu itu? Tipis banget? Tipis. Oke. Orang pada bilang, oh omsetnya gede sama ini. MDR ojol 37%. Oke. Itu udah gross. Berarti margin lu tuh udah tipis. Udah kesunat di situ. Kesunat di situ, yes. Kenapa kita harus ngikutin MDR ya? Kenapa? Kalau kita nggak promosi di platform, algoritmanya turun. Iya, revenue-nya habis tuh. Revenue dan juga waktu itu memang ya semua ojol masih burning. Oke. Voucher kan. Oke, orang gila diskon. Nah, itu dia. Apakah good? Yes, it's good untuk brand awareness again. Yeah. Apakah it's good untuk business sustainable? Nggak juga, karena ya semua orang jadi manja promo hunter semuanya. Oke. Jadi itu secara bisnis kan lu racing di 7 juta ya? Yes. 7 juta divaluasi 20 juta. 20-an, yes, 20 juta. Yes. 20 juta untuk series A-nya berarti. Series A. Dapat sekitar 100 miliaran lebih ya cash rupiah. 101 waktu itu, yes. 101 cash miliar rupiah. Kalau cuci duit gue udah. Ya, udah tanya nggak perlu brand ambassador kanan kiri.
Itu funding itu nggak ada hubungannya sama cuci duit ya buat teman-teman yang nggak tahu ya. Iya, pada bingung kan funding sama ini venture capital sama ini duit APBN. No. It's a private sector. Yes. Dan semua itu open datanya. Jadi venture capital tuh antara limited partner yang punya duit atau kadang GP-nya juga ikut main sendiri. Jadi GP-nya bisa masukin duit sendiri dan LP itu semua private sector ya. Dan nobody knows visinya itu. Yes. Betul. Dan orang nggak tahu juga limited partnernya kan siapa aja visinya untuk masuk. Jadi dan kalau misalnya cuci duit ngapain segitu kan sebenarnya duit. Ya, enak, dapat visi enak bro. Gue dapat 101 miliar di bank jebret tapi nggak bisa disentuh. Iya nggak bisa sentuh itu bukan duitnya Arnold. Bukan duit gue, bukan sentuh bro. Bukan duitnya Arnold. Nah oke. Lu berarti raising 20 juta berarti valuasi 300 miliar ketika omsetnya di 15-an. Ya, masih make sense lah, masih make sense waktu itu. Di 20 kali price to sales berarti ya. Kalau dihitung price to salesnya. Kalau earningsnya hampir nggak ada. Karena gue tadi di otak gue kira marginnya 30%. Tipis. Iya itu pun di 66 kali. Masih ya a bit pricey lah. Tapi masih wajar lah ya. Masih wajar. Zaman waktu kopi kenangan dan lain-lain mereka lebih gila-gila. Iya, bisa sampai berapa 50. Iya crazy. Dan itu dinamikanya gimana ketika ojol lu kan bikin 2019, 2020 Covid lu kan kena hybrid yang ojolnya udah mulai kayak sekarang nih. Kalau sekarang udah pangkas kan. Mereka udah gak ada kode promo. Gini. Look again, any business yang kita pelajarin adalah kita masih ada di sini hari ini. Dan kita di take over sama Holy Wings. There's a reason kenapa Holy Wings juga take over. Holy Wings juga gak bego pasti, ya kan? Segede kalian untuk take over Mangkokku, berarti ada brand value-nya. Apakah ada plus and minus? Apakah ini ada pelajaran? If I can go back time, ada yang I wish I should have done more, banyak. Yang salah satunya adalah di saat COVID itu tuh semua itu hyper valuation itu benar-benar inflated sekali ya. Apalagi yang namanya ojol. Karena pada delivery. Tapi di saat itu kita udah sedikit terlalu nyaman kita nggak pivot karena at the end of the day wabah pandemi itu nggak selamanya. We just don't know when selesai. Nobody knows. Nah setelah kita pandemi kita itu lebih fokus ya udah mungkin ojol ini cloud kitchen ini is the way to go. Tapi 8 bulan kemudian jebret tutup. Gue secara gini, kalau F&B kan yang paling penting yang perlu difokuskan adalah produk kan sebenarnya. Menurut gue pribadi, gue adalah konsumer Mangkokku. I think the product is fine. Tapi mungkin modelnya yang waktu itu rely heavily di hybrid. Dan itu kan bukan pilihan lu untuk mau begitu karena COVID kan ya kita nggak ada yang bisa sebagai pengusaha F&B kan. Jadi sebenarnya banyak hal di luar kendali yang bikin bisnisnya bergantung sama ojol gitu kan. Bukan bukan di kendali gua. Iya, betul. Tetapi bisa dikendalikan. Lebih cepat, yes. Sekarang gua bilang, oke, Mangkokku di saat kita growing, apakah kita banyak produk kita yang kurang? Mungkin kurang ini, kurang bagus sama ini kurang enak. Ada. Tapi apakah sekarang enak? Gue masih makan dan I think it's really good juga produknya. The market ya berubah lagi. One of the problem mistake yang kita nih ada beberapa hal. Satu, we didn't pivot cepat. Kita tidak savage enough untuk yang minus yang belum profit kita cut. Cost cuttingnya masih belum. Kita juga sedikit terlalu nyaman di ojol, di cloud kitchen. Nah tiba-tiba kita ada 20 cloud kitchen terus tiba-tiba dari prinsipalnya Gojek dan juga Grab mau tutup, kita nggak bisa apa. Nah dari itu semua membuat kita fokusnya berbeda, fokusnya ke restructuring, bukan inovatif lagi. Dari 1.000 pegawai sekarang tinggal berapa ratus. Betul. Tutup outlet pun juga harus bayar, keluar duit gitu. Karena kan gini, setelah Holy Wings grup kita take over kan melakukan restructuring kan secara perusahaan. Sekarang outletnya sisa berapa jadinya? 13 itu udah very healthy. 13 very healthy, all green, yes. Dan plan kedepannya kan kita akan bikin beberapa nih. Ada Sendoku, ada Mangkokku, dan juga ada flagship tempat yang akan seperti ya ini kan Samsuci kan kopi kan. Kita akan bikin flagshipnya. Nah itu bisa diceritain nggak sedikit kayak gimana kira-kira? Nah waktu Holy Wings waktu due diligence juga tanya planningnya gimana dan juga kita juga cocok-cocokan. Kita buka apa adanya juga, kita cocok-cocokan di mana Holy Wings memang planningnya untuk memfokuskan lebih ke F&B yang bukan lifestyle di mana non alkohol, kayak Samsuci ini lah. Kayak Suci ini betul. Nah terus habis itu kan Mangkokku it's a good additional juga
produknya juga oke, brand value-nya juga masih ada, and the contribution kita bisa jamin kemana gitu loh. Ya Sendoku yang lebih ke online. Again, terus habis itu ada Mangkokku yang kita bikin lagi stir fry, new concept, rebranding, dan satu lagi yang kita bikin restoran Nusantara. Again, all these businesses modulnya ini, kenapa kok kita masih Sendoku mau online? Karena bisnis online sendiri tuh masih bisa berjalan. Dan juga ada bisnis yang bisa berjalan. Dan it's proven, my friend juga Sekbol sampai sekarang pun juga masih berjalan. Masih oke-oke aja. Masih oke-oke aja, tapi it takes them 8 years. Ada bisnis juga yang hybrid gitu kan. Ada juga bisnis yang benar-benar offline. Kalau bisa ditarik lagi dikit Mangkokku, apakah Mangkokku ini kita waktu itu masih belum tahu dan kita masih aba-aba. We learn our lesson, dan juga sekarang I'm pretty sure dengan tim Holy Wings juga, grup Holy Wings, kita bisa lakuin banyak hal gitu to improve sama ini. Gitu. Menurut tuh kalau tempat flagship seperti itu apakah akan mendorong bahkan brand value-nya lagi ke atas? Oh bakal, pasti dong. Dengan brand value dan juga I think overall ya kita bisa make a statement juga. Both Holy Wings memang fokusnya juga non-alcoholic brand this year sama kedepannya, dan juga Mangkokku juga yang dianggap orang mati. Sebenarnya makannya enak sebenarnya Mangkokku tuh produknya enak. Iya loh, I mean look, it takes time buat kita restructuring. Betul. Ya kan? It takes time buat kita benar-benar dari 67 atau ke 13 itu tutup satu-satu. Letting go people, staff sama ini jujur aja it's very hard. Gimana pengalaman lu untuk pertama kali begitu? Sulit, apalagi staff yang udah kerja sama kita itu udah lama gitu. Dan gue, if I have a chance untuk mengucapkan terima kasih satu persatu, face to face, I would. Dan juga gue mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada semua staff yang dari awal sampai tingginya sampai sekarang pun yang masih ada. Dan I apologize mungkin kita sebagai founders atau owners yang mungkin kita kurang bisa perform ataupun tidak bisa menjaga, tapi we did try our best. I did mati-matian pun sampai sekarang gue juga fight for it gitu. Ya sampai sekarang kan buktinya. Sampai sekarang literally gitu kan, sampai sekarang fight for it gitu loh. Jadi ya that's the business of it. Mangkokku apa adanya, dan juga ya kalau bisa dibilang ya orang ngomong kanan kiri sama ini mungkin on the surface level ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin on the deeper level, F&B is not that easy gitu kan. Everybody knows it gitu. Apalagi dari skala gede terus turun lagi apa ini. Sulit sekali. Down scale-nya sulit sekali. Kembanginnya juga sulit. Jadi mungkin teman-teman bisa tunggu ya nanti ya gebrakan-gebrakan ke depannya dari Mangkokku dan juga Holy Wings Group. Thank you banget, Chef. Thank you. Sip.